Halo guys, ketemu lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Kali ini kita jalan-jalan kemana ya? Kalian mau kemana? Oke, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke satu kota, namanya kota Tbilisi. Nah, kota ini adalah kota tua atau kita bilang kota kuno ya, karena sudah ada dari abad ke-5. Kota ini berada di negara namanya Georgia ya, negara Georgia, dan kota ini berada di kawasan antara Eropa dan Asia. Bahkan kota ini zaman dahulu sempat menjadi jalur perdagangan yang sangat terkenal, namanya jalur sutra. Seperti saya sudah pergi banyak sekali kota-kota yang lain, kota ini termasuk yang paling unik. Karena kenapa? Karena kota ini perpaduan antara budaya yang sangat kuno sekali berpadu dengan kota yang modern. Jadi arsitektural yang nanti bisa kita lihat sama-sama dari zaman abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-21. So, kita akan coba lihat bersama-sama seperti apa kota Tbilisi yang akan kita kunjungi sebentar lagi. Namun, sebelumnya bantu saya untuk like, comment, share, and subscribe agar kalian tidak tertinggal oleh channel-channel saya berikutnya, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya juga. Dan follow IG saya Prabu_pria antar benua. สวัสดีครับสบายดีไหมครับ كيف حالكم Tarek, inspector. سلام عليكم نجسان Gámar Gyogat, Rogor Zandebit. ما نسمع Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest. konnichiwa minasan Ciao, come stai? Prego. Hello，大家好，欢迎来到中国。 merhaba nasılsın Comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Nah, sebelum kita masuk ke dalam kota Tbilisi, saya coba ajak kalian yuk kita lihat peta negara Georgia dan juga peta dari Tbilisi ya. Oke. Untuk diketahui, seperti pada episode sebelumnya, video saya yang terakhir kemarin ketika kita mengunjungi kota Baku ya. Nah, kalau kita terbang dari Baku itu kita hanya butuh sekitar 1 jam penerbangan menuju kota Tbilisi. Ada 2 pilihan, mau terbang atau lewat darat. Kalau kita lewat darat, kita butuh sekitar 577 km. Itulah jarak tempuh menuju kota Tbilisi. Dan untuk jarak seperti itu, kita tidak bisa langsung tiba dari Baku sampai ke Tbilisi. Namun harus singgah dulu ke 2 kota, yaitu waktu itu saya pernah tinggal di kota Kabala dan kota Sheki. Dan dari situ baru bisa masuk ke perbatasan hingga tiba di kota Tbilisi pada masa itu. Nah, itu gambarannya kalau kita menuju ke Tbilisi dari kota Baku. Nah, sekarang negara Georgia, kita lihat di peta ya. Negara Georgia ini berbatasan dengan beberapa negara. Kalau kita lihat di peta, di bagian utara ada negara Rusia di atasnya ya. Dan di bawah ada 3 negara. Di bagian barat daya itu ada negara Turki, kemudian di bagian selatan ada Armenia, kemudian di bagian tenggara ada negara Azerbaijan. Nah, itu adalah negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara Georgia. Untuk diketahui, negara Georgia ini adalah negara yang berkontur pegunungan. Jadi banyak sekali gunung-gunung yang ada di sana ya. Kita lihat di peta, wilayah Georgia ini melebar dari barat hingga ke timur, dan di tengahnya ada pegunungan yang namanya Liki ya, pegunungan Liki. Secara historikal, wilayah Georgia ini zaman dulu kalau di bagian barat itu disebut wilayah Kolkis namanya, sedangkan di bagian timur disebut wilayah Iberia. Iberia tepatnya disebut Iberia Kaukasus, karena di dunia ini ada 2 Iberia, satu Iberia Kaukasus, satu lagi Iberia yang disebut Semenanjung Iberia, di mana situ ada negara Spanyol dan Portugal. Nah, sekarang kita bicara populasi di negara Georgia dan kota Tbilisi.
Saat ini populasi di kota Tbilisi sekitar 1.100.000-an ya jiwa saat ini ya. Dan negaranya Georgia kurang lebih sekitar 3,7 juta jiwa ya. Dan luas kota Tbilisi kurang lebih sekitar 504 km persegi. Kalau kita bandingin kota Jakarta yang mencapai 7.000-an, memang jauh sekali ya luasnya ya. Demikian juga negaranya saat ini luas dari negara Georgia itu sekitar 69.700 km persegi. Nah, kalau kita bandingkan di Indonesia, kita ambillah Pulau Jawa, di mana luas Pulau Jawa itu mencapai 128.000 km persegi. Berarti lumayan 1 kali lipat ya dari Pulau Jawa, luas dari negara Georgia. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam sejarah negara Georgia. Kerajaan-kerajaan Georgia pada abad keempat, mereka sudah mengadopsi agama Kristen. Tepatnya adalah Kristen Ortodoks pada masa itu. Dan gereja Ortodoks Georgia memegang hal penting dalam hal spiritual dan juga penyatuan politik dalam perkembangan kekerajaan pada masa itu ya. Dan kerajaan Georgia mencapai puncak keemasannya di masa pemerintahan dari raja mereka namanya Raja David keempat atau Raja David keempat the Builder atau Akhmashenebeli bahasa lokalnya ya. Itu di abad ke-11. Dan kemudian di abad 12 juga terus berkembang, di mana waktu itu Ratu Tamar berkuasa pada masa itu. Hingga satu titik di masa negara tersebut diinvasi oleh negara-negara luar di abad ke-13, ke-14 ya, di mana situ ada bangsa Mongolia datang menduduki wilayah Georgia, kemudian bangsa Turki atau kerajaan Ottoman pada waktu itu juga menguasai wilayah di sini, dan juga dinasti-dinasti Iran juga ya, bangsa-bangsa Persia juga menguasai wilayah di sini ya. Pada akhir abad ke-18, kerajaan Kartli Kaketi namanya ya, mereka membentuk aliansi dengan kerajaan Rusia pada waktu itu, dan akhirnya wilayah Georgia ini dianeksasi oleh Kekaisaran Rusia di tahun 1801. Dan ketika revolusi Rusia berlangsung tahun 1917, Georgia mendapatkan kemerdekaan dan menjadi republik pertama yang bentuk di bawah perlindungan Jerman dan Inggris, sebelum akhirnya kembali diinvasi lagi di tahun 1921 dan bergabung menjadi Uni Soviet dengan nama Republik Sosialis Soviet Georgia. Nah, tepatnya di tanggal 9 April tahun 1991, Georgia mendeklarasikan negaranya sebagai negara yang merdeka. Nah, nama Georgia atau negara Georgia ini diperkirakan diambil dari bahasa Persia, Gurgan ya, dimana artinya adalah serigala. Dan ada juga yang mengatakan bahwa nama Georgia diambil dari nama patron atau santo pelindung dari negara Georgia, yaitu Saint George. Ya, demikianlah gambarannya untuk sejarah bangsa dari negara Georgia. Oke guys, seperti di awal tadi saya sempat bicara bahwa kota Tbilisi ini sudah ada dari abad ke-5 Masehi. Nah, sekarang saya coba ajak kalian jalan-jalan melihat kota Tbilisi. Pertama saya coba ajak kalian melihat dulu bagian-bagian tua dari kota Tbilisi, dan pelan-pelan kita akan masuk ke bagian yang baru atau kota modernnya. Objek pertama yang akan kita kunjungi adalah Abanu Tubani. Apa itu Abanu Tubani? Abanu Tubani itu adalah permandian air panas. Kenapa tempat ini menjadi menarik? Sejarah kota Tbilisi ini dimulai dari tempat ini. Oke, dikisahkan pada masa itu ya, ada raja yang namanya Raja Vakhtang Gorgazali. Beliau adalah raja yang berkuasa pada masa itu, dan hobinya adalah salah satunya adalah berburu ya. Jadi suatu ketika dia pun pergi berburu dengan seekor binatang kesayangannya yaitu elang ya. Ketika asik lagi hunting ya, dan burung elangnya pun terbang tinggi dan mencari mangsa, tiba-tiba burung elang itu jatuh ke tanah ya. Dan sang raja juga kaget dengan ajudannya, terus pergi mengejar mencari elang tersebut ya. Akhirnya tiba di lokasi tempat si elang jatuh, dan apa yang terjadi yang terlihat oleh sang raja, elang itu mati di dalam air panas
Wow, ini adalah suatu peristiwa yang buat raja sangat sedih. Namun di balik kesedihan beliau menemukan suatu ide ya, bahwa tempat ini menarik juga untuk dibangun sebagai kotanya ya. Nah, oleh sebab itu dari sinilah cikal bakal kota Tbilisi dilahirkan ya. Untuk diketahui, kota Tbilisi diambil dari kata Tibli, di mana dalam bahasa Georgia artinya hangat. Jadi tempat ini di bawahnya banyak air, membuat kota Tbilisi selalu hangat. Dan tempat ini menjadi sangat populer ketika zaman Turki tiba ya, di abad ke-16 17. Sampai hari ini penduduk setempat atau turis mengatakan tempat ini adalah tempat pemandian Turkis jadinya ya, atau disebut hammam namanya. Nah, apa yang bisa kita lihat di kawasan sini selain tadi mencoba masuk ke dalam mandi di air hangat tersebut, kita juga bisa melihat di sisi sebelah kanan kalau kita jalan nanti masuk ke dalam ya, di wilayah ini. Nah, tempat ini juga menarik sekali karena antara tempat permandian ini di tengahnya ada semacam jurang dan ada air terjun namanya Lake Takevi namanya ya. Nah, itu kita bisa pergi ke sana dan jalan-jalan melihat pemandangan luar biasa indahnya di jurang tersebut, karena itu memisahkan antara tempat permandian dengan satu lokasi yang nanti kita akan pergi, yaitu Narikala Fortress. Nah, dari situ kita akan menikmati pemandangan luar biasa, dan dari lokasi air terjun tersebut kita bisa terus pergi ke lokasi namanya Botanical Garden ya. Nah, teman-teman, kalau sampai di sini selain bisa nikmati pemandangan tadi, dan kita juga bisa duduk-duduk, istilahnya apa namanya, duduk-duduk manis ya, sambil menikmati kopi di sana ya, karena tempat itu asik sekali buat relax santai, sambil juga melihat apa itu namanya, seniman jalanan yang bermain musik di sekitar tempat itu. Pokoknya Abano Tubani adalah tempat yang paling asik untuk dikunjungi di bagian tua dari kota Tbilisi. Dari sini, dari Abano Tubani, kita tinggal jalan kaki sedikit saja untuk menuju lokasi berikutnya, namanya Narikala Fortress atau Benteng Narikala. Benteng Narikala ini terletak di posisi yang sangat strategis di atas bukit yang curam, dan boleh katakan ini adalah bangunan paling tua yang ada di kota Tbilisi, karena bangunan ini sudah ada dari abad ke-4 sebelum Masehi. Artinya sebelum kota Tbilisi didirikan oleh Raja Faktang, benteng ini sudah ada pada waktu itu ya, jadi tua sekali. Nah, dari lokasi tadi tempat permandian, kita tinggal jalan kaki sampai ke benteng ini. Nah, benteng ini berada di lokasi yang curam di atas bukit ya, dari atas sampai ke bawah. Untuk mengunjungi tempat ini ada dua sisi ya, ada sisi bawah dan ada sisi di atas. Nah, dari tempat permandian kita akan coba lihat bagian bawahnya dulu. Nah, dari bawah kalau kita masuk ke dalam kompleks benteng ini, kita akan menjumpai satu gereja namanya Saint Nicholas. Di dalam gereja Saint Nicholas ini kita bisa melihat banyak sekali lukisan tentang kejadian yang ada di dalam Alkitab dan juga tentang negara Georgia. Gereja ini dibangun di abad ke-13 namun sudah hancur di masa invasi dari bangsa Mongolia. Apa yang kita lihat hari ini, bangunannya itu dibangun tahun 1996 1997 baru ya. Namun kalau kita lihat dengan seksama, sangat terasa bahwa bangunan ini tua sekali. Itulah kehebasan mereka membuat gereja ini terkesan tua ya, padahal masih baru. Nah, untuk mencapai ke lokasi di atas, kita perlu menyeberang sungai. Sungainya namanya Metefari. Metefari. Jujur, bahasa Georgia itu agak rumit untuk diucapkan ya. Mereka menggunakan tenggorokan dalam untuk mengeluarkan suaranya ya. Jadi mungkin kalau ucapan saya tidak pas, tidak masalah ya, karena inilah lidah kita ya. Sekali lagi, nama sungainya adalah Metefari. So kita perlu nyebrang sungai Metefari hingga ke satu taman namanya Rike Park. Nah, dari Rike Park ini kita tinggal naik cable car, kurang lebih sekitar 5 menit kita bisa sampai ke puncaknya ya, dari Narikala Fortress ini. Nah, apa yang bisa kita lihat di atas puncak ini, di benteng ini? Tentunya satu, pemandangan yang dahsyat sekali.
luar biasa indah. Seluruh kota Tbilisi terlihat dengan jelas. That's why kenapa bentengnya harus dibangun di tempat yang tinggi, supaya bisa memantau semua titik dengan jelas, termasuk sungainya juga ya. Kemudian di atas ini kita bisa melihat satu monumen yang tingginya 20 meter, namanya Kakris Dedah atau Mother of Georgia. Patung ini berdiri tegak menghadap ke kota Tbilisi dengan tangan kanannya memegang pedang dan tangan kirinya memegang cawan. Kalau tangan kanan memegang pedang, artinya bila yang datang sebagai musuh, pedang itu siap menyambut ya. Dan di tangan sebelah kiri memegang cawan, bila yang datang sebagai sahabat akan disambut dengan cawan yang berisi anggur. Nah, itulah kurang lebih makna dari monumen ini ya. Selain itu, kita juga bisa menikmati panorama yang indah, dan juga kalau mau jajan-jajan di situ juga ada kios, ada banyak sekali makanan setempat di situ, dan juga toko souvenir. Jadi kalau kalian berada di lokasi ini, mungkin kita bicara 1 jam atau 2 jam untuk menikmati suasana yang begitu asik ya di atas benteng Narikala ini. Dan selanjutnya kita coba turun menuju objek berikutnya. Sekarang dari Narikala Fortress kita coba menuju satu titik berikutnya, bagian tua dari kota Tbilisi, yaitu adalah Meteki Church dan sekitarnya ya. Oke, untuk diketahui inilah lambang atau landmark dari kota Tbilisi. Karena di sini ada Meteki Church dan patung dari pendiri kota Tbilisi namanya Raja Vakhtang Gorgazali. Nah, kita coba masuk ke sana ya. Oke. Nah, Meteki artinya adalah daerah di sekitar istana. Jadi waktu dulu sang raja itu membangun istananya di kawasan ini, di lokasi ini, berikut dengan gerejanya. Namun ketika bangsa Mongolia datang di tahun 1235, abad ke-13, semua istana sudah dihancurkan, bentengnya dihancurkan, tersisa adalah gerejanya sendiri. Jadi apa yang bisa kita lihat hari ini adalah gerejanya saja, gereja Meteki dengan patung sang raja yang berada di depan halaman dari gereja. So ini adalah tempat yang paling menarik, Meteki Church ya, dengan patung Raja Vakhtang ini. So kalian punya kenangan ya jalan-jalan di kota Tbilisi. Jalan-jalan berikutnya setelah kita melihat kota tua atau bangunan tua, mari saya coba ajak kalian masuk ke satu lokasi namanya Freedom Square ya. Untuk diketahui teman-teman, Freedom Square ini sudah ada dari abad ke-19. Jadi bangunan ini adalah alun-alun kota Tbilisi yang modern ya, dimana dari sini, dari titik ini kita mulai bisa jalan ke mana-mana di kota Tbilisi. Awalnya tempat ini bernama Paskevich Erivanskaya Square ya, diambil dari seorang tokoh bernama Ivan Paskevich. Beliau adalah seorang jenderal angkatan darat Kekaisaran Rusia. Ketika itu berhasil mengalahkan atau merebut kota Erivan yang hari ini disebut kota Yerevan ya, ibu kota dari Armenia. So untuk menghormati beliau, monumen tersebut atau lokasi tersebut diberi nama beliau pada waktu itu. Itu di zaman Kekaisaran Rusia ya. Selanjutnya ketika Kekaisaran Rusia runtuh, tempat ini berubah karena waktu itu Uni Soviet sudah masuk ya. Nama berikutnya ya, tempat ini sempat berubah dengan nama berikutnya adalah Beria Square, diambil dari seorang tokoh namanya Lavrenti Beria. Beliau adalah politikus Soviet di era Yosef Stalin, seorang marsekal Uni Soviet, kepala aparat keamanan dan polisi rahasia Uni Soviet pada masa itu. So that's why namanya diagungkan dan digunakan untuk square ini. Dan kemudian nama berikutnya berubah lagi menjadi Lenin Square. Nah, kalau kita bicara Lenin, teman-teman sudah pasti tahu ya, beliau adalah Vladimir Lenin. Beliau adalah tokoh revolusioner terkenal dari Rusia ketika masa transisi Kekaisaran Rusia menuju negara sosialis. Beliau adalah tokoh utamanya pada masa itu ya. Jadi disitulah nama dari square ini berubah menjadi nama beliau dan dipasang patung beliau di puncak dari monumen tersebut. Hingga tahun 1991 ketika Uni Soviet berubah ya atau runtuh,
dengan adanya paham dari Mikhail Gorbachev, presiden waktu itu, yaitu Glasnost dan Perestroika ya pada masa itu. Kemudian negara Georgia merdeka, patung dari Lenin diturunkan dan digantikan dengan patung Liberty di atasnya, dengan Saint George Patron atau Santo Pelindung negara Georgia terpasang di atasnya. Nah, sekarang kita bicara Freedom Square. Tempat ini apa yang bisa kita lihat di daerah sini? Inilah alun-alun kota Tbilisi. Karena di sini banyak sekali yang bisa kita lihat ya, dan dari sini kita bisa menikmati kota Tbilisi. Pertama, di kawasan sini bagi yang doyan shopping, di sini ada beberapa mall besar berada di tempat ini. Kemudian juga banyak sekali toko-toko, baju, perhiasan. Ya, ini banyak sekali daerah sini juga. Dan tentunya makanan, buat yang suka makan, di sini juga banyak restoran yang bisa kita nikmati, dari makanan lokal hingga makanan dari negara Paman Sam juga ada di sini, ya kan? Nah, kemudian juga banyak kafe juga, ya. Nah, nanti kalau satu waktu kalian kemari, rekomendasi saya untuk bermalam jangan jauh-jauh dari lokasi ini, atau kalau bisa di daerah Freedom Square ini, sehingga buat kalian jadi mudah untuk bergerak ke mana-mana. Dan dari titik ini kita akan jalan kurang lebih 500 meter hingga satu tempat yang dikenal dengan namanya Erekel 2 atau jalan pedestrian ya, satu kawasan pejalan kaki ya, yang sangat menarik, yang sangat unik di kota Tbilisi. Kita ke sana sekarang. Sekarang kita sudah berada di kawasan namanya Erekel Street ya, Erekel Street 2 namanya ya. Diambil dari nama raja pada masa itu dari abad ke-18, Raja Heraklius II atau Raja Erekel II. Nah, kawasan ini sangat menarik, sangat asik karena tempat ini ada istilah namanya I can see you, you can see me ya. Kenapa? Karena di sini banyak sekali kafe-kafe ya, dan kita bisa masuk ke dalam salah satu kafe, menikmati secangkir kopi sambil melihat orang berlalu lalang tempat ini. Dan tempat ini juga ada juga toko-toko souvenir, juga ada penjual karpet di sana, lukisan dan segala macam. Pastinya tempat ini adalah tempat yang asik sekali untuk menghabiskan waktu di kota Tbilisi. Guys, setelah menikmati secangkir kopi dan melihat suasana di kawasan ini di Erekel 2 ya, kemudian saya coba ajak kalian pergi sedikit melenceng ya, satu lokasi yang disebut Clock Tower. Tempat ini asik dilihat ya, dan bangunannya rada nyeleneh ya. Kurang lebih sekitar 400 meter dari Erekel 2 kita bisa sampai ke Clock Tower. Unik dari bangunan sini, ini adalah bangunan baru di tahun 2010, di mana dibangun oleh seorang seniman namanya Rezo Gabriadze ya. Beliau adalah seorang ahli boneka dan penulis skenario. Bangunan ini kesannya nyeleneh di antara bangunan-bangunan lain karena terlihat, kalau kita lihat gambar ya, begitu bentuknya ya. Nah, itu kurang lebih bentuknya. Dan biasanya kalau turis-turis kemari, mereka ingin melihat pertunjukan boneka yang akan muncul setiap jam dari Clock Tower ini. So, apa yang bisa kita lihat dalam pertunjukan ini, setiap pergantian jam akan muncul boneka dengan pertunjukannya, yaitu dimulai dengan sepasang kekasih yang menikah ya. Kemudian peristiwa berikutnya adalah mereka mendapatkan keturunan ya. Kemudian berikutnya menjadi orang tua, kakek dan nenek, dan terakhir adalah peristiwa pemakaman. Ya, inilah semacam siklus kehidupan yang dipertontonkan dari Clock Tower ini. Dari Clock Tower, saya coba ajak kalian masuk ke Peace Bridge atau jembatan damai. Karena lokasi ini sebenarnya dekat dengan Erekel 2 ya. Namun tadi saya coba ajak kalian agak nyeleneh dikit ya, melihat Clock Tower. Oke, Peace Bridge ini dibangun tahun 2010, merupakan bangunan yang sangat ikonik di zaman modern. Ya, seperti saya bilang, Tbilisi ada bagian tua dan ini adalah bagian yang modernnya ya. Nah, Peace Bridge ini adalah lokasi di mana menyambung antara jalan Erekel 2 menuju ke Taman Rike atau Rike Park, dan akan melewati sungai Metefari yang saya sebutin di awal ya. Jadi tempat ini adalah satu bangunan baru bermaterial baja dan kaca,
dan menghubungkan menuju ke Taman Rike. Jembatan ini dibangun oleh seorang seniman dari Italia namanya Michel De Lucci yang lahir tahun 1951. Beliau adalah arsitek terkenal dari Italia yang karya-karyanya banyak membantu perusahaan-perusahaan perabotan dan lampu di Eropa, dan juga gedung-gedung di Eropa dan juga museum-museum di dunia. Setelah kita keluar dari Peace Bridge atau jembatan damai, kita langsung sudah tiba di Rike Park. Ya, nah ini adalah tempat yang paling santai, tempat yang paling sejuk, dan tempat yang paling ramai didatangi oleh turis lokal maupun dari mancanegara. Inilah Taman Rike Park. Di sini ada dua monumen yang ikonik, yaitu tadi pertama adalah Peace Bridge dan satu lagi Concert Hall. Dan dari taman ini, seperti yang tadi saya ceritakan, dari sinilah kita bisa naik cable car sehingga tiba ke Narikala Fortress. Dan biasanya kalau di musim panas, tempat ini penuh sekali dengan turis. Dan sore harinya ada musical fountain. Jadi inilah satu pertunjukan yang ditunggu-tunggu oleh semua turis. Sore hari dengan lampu yang menyala-nyala, dengan musiknya ramai sekali. So Rike Park adalah tempat yang sangat asik sekali. Untuk diketahui, tempat ini awalnya adalah tempat orang belajar mobil. Ya, kemudian diubah fungsinya menjadi taman yang luar biasa indah dan sangat dominan di dalam pusat kota Tbilisi ini. Lanjut lagi, kita jalan-jalan ke satu lokasi yang seru. Saya coba ajak kalian jalan-jalan ke Pasar Lowak. Kenapa ke Pasar Lowak ya? Ini ada makna dan tujuan tentunya ya. Namanya Dry Bridge Flea Market di kota Tbilisi ya. Tempat ini asik sekali untuk dikunjungi karena tempat ini selain menarik untuk berbelanja juga ada sejarahnya. Ya, tempat ini awalnya ketika paham glasnost perestroika dari presiden pada waktu itu Mikhail Gorbachev ya. Dan ketika awal berdirinya negara Georgia setelah mereka merdeka pada masa itu tahun 1961, penduduk setempat kehidupannya mereka adalah sangat susah. So apa yang mereka lakukan untuk bertahan hidup, mereka menjual barang-barang pribadi mereka, entah itu perabotan rumah, entah itu pakaian atau lukisan atau apa saja untuk dijual di kawasan ini pada waktu itu ya. Dan lama-kelamaan tempat ini menjadi tempat yang khas, tempat menjual barang bekas. That's why kita bilang Pasar Lowak namanya ya. Oke, apa yang bisa kita lihat di sana? Tentu hari ini sudah sangat berbeda, tapi hari ini tetap disebut Pasar Lowak ya, karena di sini tetap banyak sekali yang bisa kita lihat, seperti orang menjual koin, menjual lukisan, menjual pin, topi dan lain-lain di tempat ini. Dan uniknya, barang-barang yang ditawarkan di sini selain barang-barang dari negara Georgia, juga ada barang-barang dari ex Uni Soviet. Jadi selain belanja, kita juga bisa mendapatkan suatu pengalaman suasana zaman dulu ya, Uni Soviet ya pada masa itu. Nah, kalau kalian nanti masuk ke sana dan sambil hunting sesuatu, kemudian kalian melihat ada lukisan atau foto berwajah seorang separuh baya dengan kumis melebar. Nah, ini adalah tokoh yang penting sekali. Ini adalah Joseph Stalin. Pasti kalian sudah tahu ya, Joseph Stalin ya. Beliau adalah pemimpin dari Uni Soviet pada masa itu ya. Dan untuk diketahui, beliau ini adalah seorang Georgia ya, karena beliau lahir di kota yang namanya Gori, kurang lebih 86 km dari kota Tbilisi. Penduduk setempat memanggil beliau adalah Uncle Joe. Ya, inilah tempat yang disebut Dry Bridge Flea Market di kota Tbilisi. Tempat ini kalau kalian belanja tentunya harus pakai cash atau uang tunai. Jadi harus pakai mata uang lokal yang namanya lari. Dan tentu sekali lagi, karena ini Pasar Lowak, kalian harus pintar-pintar menawar. Lanjut lagi jalan-jalan kita ke lokasi berikutnya, yaitu Rustaveli Avenue. Kalau di Jakarta ada namanya Jalan Tamrin atau Jalan Sudirman. Nah, di kota Tbilisi mereka juga punya jalan yang mirip seperti yang kita punya, namanya Rustaveli Avenue. Rustaveli Avenue diambil dari seorang nama penyair, yaitu Shota Rustaveli ya.
Kawasan ini tidak begitu jauh dari Freedom Square, kurang lebih 800 meter, dan panjang dari kawasan ini sekitar 1,5 kilometer. Nah, kawasan ini terkenal sekali, di mana banyak sekali bangunan-bangunan penting, bangunan-bangunan pemerintah, dan juga museum-museum yang ada di sana, seperti Gedung Parlemen Georgia, Museum Nasional Georgia, kemudian National Opera Theater, ada Gereja Cafeti, kemudian ada Georgia Museum of Fine Arts, dan museum-museum lainnya. So, tempat ini kalian perlu singgahi, mampir, melihat seperti apa the main street of Tbilisi. Lanjut lagi jalan-jalan kita ke objek berikutnya. Kali ini saya coba ajak kalian ke satu area namanya David Akhmatshneibeli. Kembali lagi, ini adalah raja mereka yang terkenal di abad ke-11. Kawasan ini adalah kawasan yang paling asik untuk hangout, untuk makan, untuk minum-minum segala macam. Inilah tempat yang seru, dengan ditemani dengan arsitektur bangunan yang sekitarnya dari abad ke-19 ya, bangunan bergaya klasik ya pada lokasi ini. Nah, teman-teman, kita di sini bisa hangout yang seperti saya bilang, bisa minum-minum atau makan besar ya, karena di sini juga banyak sekali restoran-restoran yang mewah-mewah ada di lokasi ini ya. Tempat ini awalnya bernama Michael Street. Nama pertama kali muncul pada masa Kekaisaran Rusia di tahun 1851. Kemudian berubah nama menjadi Plekhanov Street. Nama kedua muncul pada masa Uni Soviet dari tahun 1918 hingga 1988. Dan saat ini namanya berubah lagi, yang seperti saya bilang tadi, diambil dari nama raja mereka, Raja David keempat atau Raja David Akhmatshneibeli. Itu menjadi tempat yang paling asik untuk kita nikmati, untuk mungkin makan malam di sana ya. Oke. Jalan-jalan di negara Georgia atau di kota Tbilisi kayaknya belum maksimum ya kalau kita belum mencoba makanan setempat ya. Ini adalah satu makanan yang khas sekali di negara Georgia ini, namanya churchela. Nah, ini adalah makanannya seperti memanjang ya, seperti lilin, berbahan dasar anggur, kacang, dan tepung. Jadi mereka memadukan kacang, bisa kacang hazelnut, bisa almond, kenari, dicampur dengan coklat, dengan tepung, bahkan dengan kismis, kemudian dicelupkan ke dalam sup anggur, kemudian dikeringkan. Nah, ini adalah makanan khas mereka yang patut kalian coba kalau ada di negara Georgia. Ada satu lagi makanan yang unik sekali, namanya khinkali. Khinkali, ya. Kalau di Indonesia atau di restoran Chinese ini namanya xiaolongbao. Mirip. Kalau xiaolongbao ukurannya mungkin sebesar ini kecil, tapi kalau khinkali mungkin 5 kali lebih besar. Besar sekali, seperti foto yang ada ya. Oke. Nah, ini adalah makanan, salah satu juga makanan khas dari Georgia. Dan cara makannya juga persis dengan xiaolongbao ya. Jadi ada ini semacam pangsit rebus, di mana dalamnya bisa isinya daging sapi, bisa domba atau babi di dalamnya ya. Dan untuk makannya setelah matang, kita harus pelan-pelan menyedot kuahnya dulu atau kaldunya dulu disedot. Begitu kurang lebih ya. Dan kemudian baru nikmatin daging berisi dengan tepungnya atau apa namanya? Dia punya dumplingnya. Ini adalah makanan sekali lagi khas dari Georgia, dan saya percaya makanan ini ada pengaruh dari negara China, karena sekali lagi kota Tbilisi awalnya atau dulunya juga menjadi satu kota dari jalur perdagangan antar benua, jalur yang terkenal sekali di dunia, namanya jalur Sutra. Nah, demikian gambaran dari kunjungan kita, jalan-jalan kita di kota Tbilisi. Seru ya? Asik ya? So, kalian perlu datang kemari dengan referensi dari video saya barusan. Dan berikut ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, tips-tips untuk perjalanan ke kota Tbilisi atau negara Georgia. Pertama, kita bicara visa. Negara ini tentunya memerlukan visa buat paspor Indonesia. Namun, kalau kalian punya visa Schengen multiple atau visa USA yang masih berlaku, kalian bisa datang ke negara ini tanpa perlu apply visa Georgia lagi. Namun kalau tidak punya, kalian wajib untuk apply visa Georgia. Itu bicara
izin masuk ke negara Georgia ini ya. Kemudian kalau kita bicara cuaca, balik lagi negara ini mirip dengan tetangga negaranya Azerbaijan, di mana di sini ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. So kalian tentukan kapan mau ke sana ya. Cuacanya kurang lebih yang menurut saya yang paling asik antara bulan Maret, bulan Mei. Ini adalah musim spring ya. Kemudian bulan September ke akhir Oktober atau masuk ke awal November, ini adalah musim autumn, di mana cuacanya adalah sejuk, segar, dan nyaman buat kita beraktivitas ya. Kemudian berikutnya kita bicara keamanan. Saya mengatakan kota Tbilisi, negara Georgia adalah tempat yang nyaman buat turis. So kalian never worry, come to see this city ya, Tbilisi ya. Kemudian juga kita bicara mata uang. Negara ini menggunakan mata uang setempat namanya Georgian lari. Kodenya adalah GEL ya, GEL kodenya ya. 1 GEL kurang lebih 0.33 US dollar, atau kurang lebih kalau ke dalam rupiah sekitar 4.664 rupiah saja. Oke guys, demikian perjalanan kali ini di kota Tbilisi. Kalau kalian suka, please bantu saya untuk like, comment, share, and subscribe sekali lagi ya. Dan jangan lupa tadi nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa mengikuti video-video saya yang berikutnya. Saya Prabu, pria antar benua.